menilai jalannya perdebatan pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini, mosi perdebatan yang akan diangkat dan diperdebatkan oleh kedua tim adalah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan peraturan daerah. Kedua tim sudah mengetahui standing position dalam perdebatan ini, di mana posisi pro akan ditempati oleh, mohon informasi, posisi pro ditempati oleh Universitas Hasanuddin. Nusrat, Kak. Oke. Baik, untuk posisi pro akan ditempati oleh Universitas Samratulangi dan untuk posisi kontra akan ditempati oleh Universitas Hasanuddin. Baik, debat konstitusi akan dibagi dalam 3 babak, yaitu babak pertama yang berisikan argumentasi pembuka disampaikan oleh pembicara pertama, kemudian babak kedua berisikan bidasan atas argumentasi pembuka, dan juga interupsi yang akan dilakukan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim. Apakah kedua tim sudah siap? Oke, karena sudah siap, kita akan langsung saja masuk pada babak pertama, di mana pembicara pertama akan diberikan waktu selama 5 menit, maksimal 5 menit 20 detik, tanpa interupsi, untuk menyampaikan argumentasi pembuka yang berisikan pemahaman topik permasalahan, analisis, dan solusi secara umum, yang menunjukkan posisi masing-masing tim, apakah pro ataupun kontra dengan mosi perdebatan hari ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada pembicara pertama dari tim pro. 5 menit waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Constitution is the whole system of general of a nation, the collection of the rules which establish and regulate or govern the government. KC Ware 196. Terima kasih moderator. Salam Pancasila. Dewan juri yang arif, adil, dan bijaksana, rekan-rekan sivitas akademika pemerhati konstitusi yang kami hormati, serta lawan berpikir kami tim kontra yang kami banggakan. Dewan juri yang amat kami hormati, mosi perdebatan kita kali ini adalah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan peraturan daerah. Dan untuk pertama kalinya, secara tegas, lugas, dan berwibawa, kami nyatakan untuk setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri yang amat kami hormati, secara filosofi, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya merupakan amanah daripada reformasi sebagai bentuk pengejawantahan terhadap tidak adanya sistem check and balances daripada lembaga negara dan serta ketidakefektifan daripada sentralistik Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian mengakomodir dan serta daripada hak-hak rakyat di daerah pada masa Orde Baru. Sehingga dasar gagasan daripada dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri sejatinya di dalam rangka dengan harapan untuk lebih mengakomodasi daripada aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Yang mana artinya Dewan Juri yang amat kami hormati, secara original intens daripada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, sejatinya telah mengaminkan mosi perdebatan kita kali ini, dikarenakan Dewan Perwakilan Daerah sebagai territorial representation. Pun, hal ini kemudian sejalan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kemudian dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini kemudian mengindikasikan bahwa sejatinya negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan di dalam prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis mensyaratkan adanya penyelenggara negara yang kemudian dijalankan berdasarkan sistem demokrasi yang bertitik tumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat itu sendiri. Dewan Juri amat kami hormati. Hal ini kemudian dapat kita lihat bersama pada fungsi Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri yang kemudian telah diatur secara komprehensif di dalam ketentuan pasal 22D
Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya telah mengklasifikasikan pada 3 fungsi DPD itu sendiri. Yang pertama, berkaitan dengan fungsi legislasi, yang mana Dewan Perwakilan Daerah kemudian memiliki kewenangan untuk membahas serta mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian yang kedua, fungsi penganggaran, yang mana Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan pembelanjaan negara. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan fungsi pengawasan, yang mana Dewan Juri Amat kami hormati, ini kemudian diatur di dalam pasal 22D ayat 3, yang kemudian pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah. Kemudian, fungsi tersebut dijelaskan secara ekspresif verbis, diatur lebih lanjut di dalam pasal 249 ayat 1 huruf J, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian menyatakan bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah, Raperda, dan Perda. Atas dasar ketentuan tersebut, sejatinya merepresentasikan kewenangan daripada DPD itu sendiri untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap Perda sebagai bentuk tanggung jawab DPD yang merupakan territorial representation, yang mewakili rakyat di daerah. Maka atas dasar hal tersebutlah, sekali lagi kami menegaskan untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Adapun berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan serta implikasi daripada pengawasan DPD itu sendiri terhadap telah kami rangkum di dalam solusi dan serta rekomendasi, yang mana solusi dan serta rekomendasi kami yakni pengawasan daripada peraturan daerah oleh DPD akan kemudian berimplikasi pada rekomendasi terhadap pemerintah daerah dan juga DPRD untuk kemudian melakukan executive review, dengan catatan Dewan Juri Amat kami hormati mengenai mekanisme pembatalan daripada Perda tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Atas dasar hal tersebut, sekali lagi kami tegaskan untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak mahasiswa Indonesia, dan salam konstitusi. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi pembuka dari pembicara pertama Tim Pro. Sebelumnya saya memohon maaf, tadi saya lupa menyebutkan bahwasannya debat konstitusi terbagi atas 3 babak, sudah saya sebutkan tadi. Babak pertama penyampaian argumentasi pembuka, babak kedua ada bidasan dan interupsi, serta babak ketiga itu adalah penyampaian solusi serta rekomendasi tanpa interupsi. Oke, baik, langsung saja kita akan melanjutkan perdebatan. Kami akan memberikan kesempatan yang sama kepada pembicara pertama dari tim kontra. 5 menit waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Hukum yang sederhana tidak perlu lagi ditafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami dari Tim Pro yang kami segani, dan seluruh insan juris pengamat hukum dan konstitusi yang hadir dalam ruang perdebatan kali ini dengan mosi kewenangan DPD dalam pengawasan peraturan daerah. Untuk pertama kalinya, kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkanlah kami memperbaiki kesalahan definisi yang disampaikan oleh rekan-rekanku dari Tim Pro. Rekan-rekanku dari Tim Pro, dalam pasal 22D, definisi DPD sejatinya dibagi dalam 3 wewenang, yaitu mengajukan, membahas, dan pengawasan dalam ranah undang-undang, bukan dalam ranah peraturan undang-undang, bukan dalam ranah peraturan daerah, sebagaimana yang disebutkan dalam mosi kita pada hari ini. Sehingga hal ini menjadi kesalahan berpikir yang amat fatal dari rekan-rekanku dari Tim Pro. Memasuki argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, adapun yang kemudian melatar belakangi ketidaksetujuan kami dengan pemberian kewenangan DPD dalam pengawasan peraturan daerah, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang mana pada pasal 249 ayat 1 huruf J menambahkan penormaan baru yang menyebutkan DPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, yang mana pemantauan dan evaluasi yang disebutkan dalam undang-undang ini tidaklah berkesesuaian dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah yang disebutkan dalam ayat 3 pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bersifat open legal policy sehingga wewenang ini bersifat inkonstitusional. Dewan Juri yang terhormat, sesungguhnya apabila wewenang pengawasan perda diberikan kepada DPD, maka akan menciderai sila keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia, demokrasi dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan alat atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan tujuan itu sendiri ialah nilai-nilai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sehingga dengan hadirnya DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat, betul-betul dianggap mewakili kepentingan rakyat sebagaimana sila keempat. Dalam hal ini kepentingan tersebut adalah check and balance yang mesti diatur secara lebih jelas. Sehingga sekali lagi kami menyatakan untuk tidak menyetujui adanya pemberian wewenang pengawasan perda kepada DPD. Adapun yang melatar belakangi mengapa kemudian kami tidak menyetujui adanya pemberian wewenang pengawasan perda untuk diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Apabila melihat ayat 3 pasal 22D Undang-Undang 1945, di mana dinyatakan wewenang DPD yang dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang bukanlah sebuah pasal yang bersifat open legal policy, sehingga tidak ada lagi penafsiran atas isi dari konstitusi tersebut. Sehingga apabila DPD diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan akan bersifat inkonstitusional. Dewan Juri yang terhormat, pemberian kewenangan kepada DPD untuk mengawasi perda sejatinya akan menciderai original intent lahirnya DPD. Karena lahirnya DPD, kewenangan pengawasannya mengawasi pelaksanaan produk hukum dari DPR. Berlandaskan seluruh argumen di atas, kami selaku tim kontra tetap setia berdiri terhadap standing position kami untuk menolak pemberian wewenang kepada DPD dalam konteks mengawasi perda. Kemudian kami menawarkan dua proposal atau usul atau solusi. Untuk yang pertama, melakukan judicial review terhadap pasal 249 ayat 1 huruf J kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab kami beranggapan pasal tersebut adalah bersifat inkonstitusional. Dan kedua, untuk menjawab kekhawatiran dan keraguan-raguan dari tim pro, kami menyarankan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan dari DPRD dalam pengawasan perda. Sekian dari kami, lawan berbicara adalah kawan terbaik dalam berpikir idealis, kritis, dan komprehensif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan argumentasi pembuka dari kedua tim, baik tim pro maupun tim kontra. Langsung saja kita akan memasuki babak kedua dari perdebatan ini, di mana pembicara kedua dan pembicara ketiga dari masing-masing tim akan memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang telah disampaikan oleh tim lawan masing-masing. Dan pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan, bahwasanya pada babak kedua ini, masing-masing pembicara, baik pembicara kedua maupun pembicara ketiga, memiliki waktu 7 menit, maksimal 7 menit 20 detik, dan di dalam 7 menit tersebut, interupsi dapat dilakukan apabila pembicara telah menyampaikan argumentasinya selama 1 menit dan akan ditutup sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu berbicara berakhir. Pembicara yang sedang menyampaikan argumen dapat menerima maksimal 3 kali interupsi dengan masing-masing waktu maksimal interupsi adalah 20 detik. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, untuk memulai babak kedua, kami akan mempersilahkan pembicara kedua dari tim pro untuk memulai terlebih dahulu. Waktu 7 menit Anda dimulai saat Anda berbicara. Hukum itu berharga bukan karena ia sebagai peraturan, melainkan karena ada hak di dalamnya. Terima kasih. Salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan peraturan daerah. Dan untuk yang kesekian kalinya, secara tegas, yakin, dan bertanggung jawab, kami menyatakan bahwa kami sangat setuju
dengan mosi perdebatan kita kali ini. Namun, sebelum memasuki lebih jauh bangunan argumentasi kami, izinkan kami melunturkan bahkan membatalkan daripada apa yang kemudian telah dikonstruksikan oleh rekan-rekan tim kontra itu sendiri di Dewan Jurang Amat kami hormati. Yang pertama, perkataan adalah hal pertama yang diperiksa kebenarannya untuk mencegah kekeliruan di dalam sebuah argumentasi hukum. Apakah yang dikatakan rekan-rekan tim kontra adalah benar? Mari kami hantarkan ke dalam argumentasi. Yang pertama, kami sama sekali telah jauh argumentasi rekan-rekan tim kontra bawakan. Namun, kami sama sekali tidak mendapatkan permasalahan daripada argumentasi ataupun gagasan yang kami ajukan di Dewan Jurang Amat kami hormati. Rekan-rekan tim kontra, pertama tunjukkan terlebih dahulu permasalahannya, maka hal tersebutlah yang akan kita perdebatkan di Dewan Jurang Amat kami hormati. Dan sedari tadi, rekan-rekan tim kontra pun sama sekali tidak menunjukkan permasalahan berkaitan dengan gagasan yang kami ajukan di Dewan Jurang Amat kami hormati. Kemudian yang kedua, rekan-rekan pun menyatakan bahwasanya adanya ketentuan pasal 249 ayat 1 tersebut sejatinya tidak berkesesuaian dengan ketentuan pasal 22D ayat 3 konstitusi Dewan Jurang Terhormat. Yang dengan kata lain, rekan-rekan tim kontra menyebutkan adalah inkonstitusional Dewan Jurang Terhormat. Maka ketika logika berpikir rekan-rekan tim kontra dibangun pada mosi perdebatan kita kali ini, maka lantas mengapa adanya ketentuan pasal 249 ayat 1 huruf D 249 ayat 1 huruf J tersebut masih berlaku hingga hari ini Dewan Jurang Terhormat. Lantas, apakah argumentasi rekan-rekan menyatakan ini adalah inkonstitusional masih berlaku Dewan Jurang Terhormat? Karena sejatinya pasal 249 ayat 1, silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Judicial review hadir untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hak konstitusional yang terlanggar. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sejatinya jika kita melihat pada pasal 22D, itu dikatakan bahwasanya hak dari DPD adalah melakukan pengawasan dalam ranah undang-undang, bukan ranah peraturan daerah, sebab ranah peraturan daerah diawasi oleh DPRD. Terima kasih. Indeks animisemo, cara seorang berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Cara rekan-rekan tim kontra membawa argumentasi menunjukkan kekeliruan daripada rekan-rekan tim kontra. Rekan-rekan perlu rekan-rekan pahami daripada ketentuan pasal 22D ayat 3 tersebut berkaitan dengan pengawasan DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah sejatinya merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Dewan Jurang Terhormat. Hal tersebutlah yang sejatinya tidak mampu dijangkau oleh rekan-rekan tim kontra itu sendiri Dewan Jurang Amat kami hormati. Yang kami hormati, melanjutkan bangunan argumentasi kami Dewan Jurang Terhormat, mengapa kemudian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali yang kemudian kami konstruksikan ke dalam dua argumentasi utama Dewan Jurang Terhormat. Argumentasi kami yang pertama, mengapa kemudian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini? Karena sejatinya secara yuridis normatif Dewan Perwakilan Daerah memang dimaksudkan untuk kemudian memiliki kewenangan atas pelaksanaan atas pengawasan peraturan daerah itu sendiri Dewan Jurang Amat kami hormati. Argumentasi kami berangkat dari ketentuan pasal 22D ayat 3 konstitusi kita yang dengan tegas menyatakan bahwasanya DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 22D ayat 3 tersebut Dewan Jurang Terhormat. Yang salah satunya adalah pelaksanaan atas undang-undang mengenai otonomi daerah Dewan Jurang Terhormat. Maka terang sudah Dewan Jurang Terhormat yang mana peraturan daerah sejatinya merupakan produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dan juga pemerintah daerah untuk kemudian sebagai bentuk pengejawantahan dari undang-undang atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Dewan Jurang Amat hormati. Lantas apa permasalahan daripada rekan-rekan tim kontra Dewan Jurang Terhormat? Sekali lagi kami menantang rekan-rekan tim kontra, tunjukkan terlebih dahulu permasalahannya, maka hal tersebutlah yang akan kita perdebatkan Dewan Jurang Amat kami hormati. Kami lanjutkan argumentasi kami Dewan Jurang Terhormat. Silakan saudaraku. Bahwasannya di dalam peraturan daerah tidak hanya membahas mengenai undang-undang otonomi daerah, karena itu pasti ada hak-hak konstitusional yang terlanggar sebab tidak dijelaskan secara lebih rinci di dalam pasal 22D ayat 3 tersebut. Yang ada adalah undang-undang pelaksanaan otonomi daerah, yang mana peraturan daerah tidak hanya mencakup hal tersebut. Ada undang-undang lain, ada peraturan-peraturan lain. Interupsi Anda telah berakhir. Dewan Juri yang amat kami hormati, mungkin rekan-rekan tim kontra perlu membaca adanya ketentuan di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu sendiri yang dengan tegas menyatakan bahwasanya peraturan daerah sejatinya merupakan bentuk pengejawatan dari undang-undang pelaksanaan atas otonomi daerah Dewan Juri yang amat kami hormati. Kami lanjutkan bangunan argumentasi kami sehingga menjadi tepat ketika kemudian Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan daerah itu sendiri karena diamanatkan melalui konstitusi tepatnya pada pasal 22D ayat 3 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 249 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 itu sendiri Dewan Juri yang amat kami hormati yang kemudian menjabarkan secara komprehensif di dalam ketentuan tersebut yang menyatakan bahwasanya DPD memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Raperda dan juga Perda itu sendiri Dewan Jurang Terhormat. Sehingga secara positivistik legalistik adanya kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan atas Perda sejatinya sah dan konstitusional Dewan Jurang Terhormat. Lantas apa permasalahan rekan-rekan tim kontra Dewan Jurang Terhormat? Sekali lagi tunjukkan rekan-rekan. Argumentasi kami yang kedua, mengapa kemudian kami sangat
menyetujui mosi perdebatan kita kali ini karena sejatinya Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daripada masyarakat yang ada di daerah Dewan Jurang Terhormat. Sehingga menjadi logis ketika DPD mempunyai ikut andil untuk mengetahui, memahami, bahkan mengontrol daripada suasana yang ada, suasana kebatinan yang ada di daerahnya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peraturan daerah Dewan Jurang Amat Terhormat. Maka sudahlah sangat tepat ketika kemudian kewenangan DPD diberikan untuk melakukan pengawasan atas peraturan daerah itu sendiri Dewan Jurang Amat Terhormat, yang mana kewenangan tersebut akan kemudian kami kolaborasikan. Silakan saudaraku. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat pada pasal 316 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Jika DPD juga diberikan fungsi pengawasan, bukankah akan terjadi tumpang tindih norma yang ada di dalam Undang-Undang MD 3 tersebut? Inilah yang gagal dijawab oleh tim Pro. Errare humanum estupe, in errore perseverare. Membuat kekeliruan itu adalah hal yang manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan Dewan Jurang Terhormat. Mungkin rekan-rekan tim kontra perlu menunjukkan terlebih dahulu daripada adanya tumpang tindih kewenangan itu sendiri Dewan Jurang Amat Terhormat, karena rekan-rekan yang mendalilkan, maka rekan-rekan harus membuktikan hal tersebut Dewan Jurang Terhormat. Karena sejatinya gagasan kami bukan untuk kemudian mempertentangkan kedua kewenangan tersebut, namun kami akan memberikan kolaborasi antara kewenangan DPD, DPRD, Gubernur dan juga Kemendagri itu sendiri dalam hal melakukan pengawasan Perda itu sendiri. Kami berangkat latar belakang di mana tetap terjadi adanya pengujian Perda di Mahkamah Agung yang semakin tinggi dari tahun ke tahun Dewan Jurang Amat Terhormat. Maka atas dasar hal tersebut, kami pun tetap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, di mana DPD harus kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas peraturan daerah. Hal ini diperkuat oleh pandangan AM Fatwa dalam bukunya Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, bahwa salah satu maksud tujuan dibentuknya DPD adalah dalam rangka mendorong percepatan demokrasi itu sendiri Dewan Jurang Amat Terhormat. Dan argumentasi kami tersebut adalah dalam rangka melaksanakan mosi ini Dewan Jurang Amat Terhormat. Maka untuk yang kesekian kalinya, kami menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Baik, salam konstitusi. Terima kasih pembicara kedua dari tim pro yang telah menyampaikan bidasan atas argumentasi pembuka dari tim kontra, dan kepada tim kontra juga telah memberikan interupsi kepada rekan-rekan dari tim pro. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan yang sama kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktu Anda 7 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, rekan tim pro yang kami segani, serta insan yuris sekalian yang menyempatkan hadir pada perdebatan kita kali ini. Izinkanlah saya selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan menjabarkan mosi secara yuridis normatif untuk lagi dan lagi menyatakan secara tegas dan lugas ketidakberpihakan kami pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan peraturan daerah. Dewan Juri yang kami hormati, jika kita menarik kembali pada konstitusi kita pada pasal 22D ayat 1, 2, dan 3, bahwasannya yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara dalam bidang legislatif yang bertugas dan berwenang dalam mengajukan, membahas, dan memberi pertimbangan, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berorientasi pada kedaerahan. Sehingga sejalan dengan definisi yang dijabarkan oleh pembicara pertama kami, Dewan Perwakilan Daerah selaku representasi teritorial yang mewakili kepentingan daerah hanya berwenang untuk mengawasi dalam konteks undang-undang, bukan peraturan daerah, sehingga kami menolak ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian dalam perubahan keduanya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, di mana pada pasal 249 ayat 1 huruf C yang berbunyi Dewan Perwakilan Daerah mempunyai wewenang dan tugas, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Penambahan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah tersebut dalam mengawasi peraturan daerah. Ya, silakan. Teman-teman tim kontra perlu membuktikan peraturan-peraturan daerah yang dilakukan kewenangannya pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Daerah terjadi tumpang tindih antara DPRD, DPD, Kemendagri, dan Gubernur. Tunjukkan kepada kami peraturan daerah yang mana yang kemudian dilakukan pengawasan, kemudian mengakibatkan peraturan ataupun kewenangan itu tumpang tindih. Siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan, Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya dengan melihat dari definisi tersebut pun kita sudah tahu bahwasanya terjadi tumpang tindih antara kewenangan yang diberikan dalam mengawasi peraturan daerah itu sendiri. Sebab
konsep dari pertanggungjawaban DPD dan DPRD itu berbeda. DPRD itu akan membawahi gubernur dalam hal ini penguasa pemerintah daerah, sementara DPD itu hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan usulan kepada DPR. Hal inilah yang gagal untuk dijawab oleh tim pro. Apa yang akan terjadi kemudian adalah tidak adanya evaluasi lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang dianggap telah gagal untuk dilakukan berdasarkan pengawasan dari DPD itu sendiri. Ya, silakan. Dewan Juri, sekali lagi kami menanyakan, apa permasalahan daripada gagasan yang kami ajukan? Kemudian, pertanyaan daripada rekan pembicara ketiga, kami perlu untuk dijawab lagi Dewan Juri yang amat kami hormati. Dan yang ketiga, ketika rekan-rekan mendalilkan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lantas mengapa pasal 249 ayat 1 huruf J tersebut masih berlaku dan sah hingga konstitusional hingga hari ini Dewan Juri yang terhormat? Tolong rekan-rekan buktikan Dewan Juri. Lantas itulah yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk terus memberikan kesempatan kepada rakyat sebesar-besarnya untuk memberikan judicial review, masukan ke tahap Mahkamah Konstitusi untuk mengetes kembali apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Kemudian, ya silahkan. Penafsiran final terhadap undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Toh, Mahkamah Konstitusi pun tidak melakukan penafsiran apakah pasal 249 ayat 1 huruf J itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Apakah rekan-rekan ingin mengambil hak daripada Mahkamah Konstitusi? Silahkan dijawab rekan-rekan. Dewan Juri yang terhormat, tidak diamini oleh Mahkamah Konstitusi saat ini bukan berarti tidak diamini oleh Mahkamah Konstitusi selamanya, karena itulah guna dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka ruang sebesar-besarnya terhadap perdebatan-perdebatan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Penambahan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah tersebut dalam menguasai peraturan daerah adalah bertentangan dengan pasal 22D yang menjelaskan secara eksplisit verbis bahwasannya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam menguasai hanya pada ranah undang-undang saja, dan peraturan tersebut, pasal yang ada dalam konstitusi tersebut sifatnya bukan open legal policy sehingga tidak dapat ditafsirkan secara terbuka. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi pertanyaan terbesar kami selaku tim kontra adalah apa sebenarnya menjadi urgensitas pada musim kali ini untuk memberikan hak pengawasan kepada Dewan Perwakilan Daerah, sebab bukan hanya hal tersebut melanggar konstitusi atau inkonstitusional, tetapi juga akan menciptakan norma yang tumpang tindih, sebab sejatinya Dewan Juri yang terhormat tugas untuk mengawasi peraturan daerah sudah diakomodir dengan hadirnya lembaga legislatif lain, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebenarnya telah terjadi pemisahan tugas dan wewenang yang jelas. Misal dalam pembahasan fungsi dari DPRD, yaitu pada pasal 316 ayat 1 yang berbunyi DPRD provinsi mempunyai 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga pada dasarnya sudah tercipta kepastian hukum dalam mengatur masalah hak pengawasan terhadap peraturan daerah karena telah memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra juga percaya bahwasannya peraturan daerah memang perlu untuk diawasi, mengingat peraturan daerah yang juga potensi mengandung muatan sanksi pidana yang mana sangat riskan untuk mencederai hak-hak individu seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011. Karena itu kami mengamini adanya pengawasan yang ketat untuk peraturan daerah selaku legal produk dari pemerintahan daerah. Akan tetapi jurang pembeda antara kami dan tim pro adalah kami tidak menyetujui mekanisme yang ditawarkan oleh mosi kita kali ini, yaitu dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah seperti yang telah kami sebutkan hal tersebut adalah inkonstitusional. Dewan Juri yang kami hormati, sejatinya apabila suatu hukum telah memberikan kepastian, maka mengubahnya merupakan sebuah kehancuran, mengingat pada 2 indikator utama, yaitu pertama, bahwasannya DPRD, kedua, merupakan suatu tindakan inkonstitusional jika memberikan fungsi pengawasan peraturan daerah kepada DPD dengan melakukan tafsiran terbuka seperti yang dilakukan oleh tim pro terhadap pasal 22D tadi. Kemudian, berlandaskan kepada seluruh argumentasi normatif di atas, kami selaku tim kontra tetap setia berdiri terhadap standing position kami untuk menolak pemberian wewenang kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks mengawasi peraturan daerah. Kemudian kami menawarkan 2 proposal atau usul untuk pertama, melakukan judicial review sebab kami beranggapan pasal tersebut adalah inkonstitusional. Dan kedua, untuk menjawab kekhawatiran dan keraguan-raguan dari tim pro, kami menyarankan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan dari DPRD dalam mengawasi perda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir kreatif idealis, berpikir idealis, kritis, dan komprehensif. Salam konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara
Kedua, dari tim kontra yang telah menyampaikan bidasan atas argumentasi pembuka dari tim pro dan mempertajam argumentasi yang sudah disampaikan oleh rekan tim kontra pada babak sebelumnya. Kita telah mendengarkan bidasan dan argumentasi dari tim pro dan tim kontra. Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari masing-masing tim yang akan kembali memberikan bidasan atas argumentasi yang telah disampaikan oleh tim lawan dan mempertajam solusi atau rekomendasi sesuai dengan standing position masing-masing. Sama seperti sebelumnya, interupsi dapat dilakukan ketika pembicara telah menyampaikan argumentasi selama 1 menit dan akan ditutup sekurang-kurangnya 1 menit sebelum waktu berbicara berakhir. Pembicara yang sedang menyampaikan argumentasi dapat menerima maksimal 3 kali interupsi dengan masing-masing waktu maksimal interupsi adalah 20 detik. Berikut kami persilahkan pembicara ketiga dari tim pro untuk memulai terlebih dahulu dan waktu 7 menit Anda dimulai saat Anda berbicara. Le droit, c'est la justice et la vérité. Hukum adalah kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai sebuah keadilan, kita perlu mempertimbangkan seluruh aspek kebenaran pada mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri melanjutkan bangunan argumentasi. Sebelum langkah jauh ke bangunan argumentasi, kami perlu menunjukkan ketidakserasian argumentasi antara tim pro dan tim kontra. Yang pertama, ada satu variabel yang kemudian ditakutkan oleh rekan-rekan tim kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, yang kemudian akan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur. Dewan juri, sedari tadi kami mempertanyakan kepada rekan-rekan tim kontra, tolong buktikan peraturan daerah mana, di daerah mana, yang kemudian mengakibatkan kewenangan tersebut bertumpang tindih satu dengan yang lainnya, Dewan juri yang kami hormati. Padahal solusi pun kami jelas, bahwa rekomendasi pemantauan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah itu kemudian bersifat kolaborasi dengan 2 lembaga negara tadi. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa ketidakpemahaman daripada rekan-rekan tim kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, Dewan juri yang kami hormati. Profesor Dr. Jimli Asidiki kemudian menyebutkan, semua orang dapat kemudian menafsirkan sebuah konstitusi, namun penafsiran final konstitusi dimiliki dan kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sedari tadi rekan-rekan, kami perlu menegaskan sedari tadi bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 itu ada sejak tahun 2018. Namun kenapa sampai dengan saat ini tidak ada pembatalan terhadap pasal 249 ayat 1 huruf C berkaitan dengan penambahan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pengawasan daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah. Dapat disimpulkan secara sederhana, Dewan juri yang kami hormati. Silahkan rekanku. Dewan juri yang terhormat, bahwasannya hukum itu adalah sifatnya dinamis. Karena itu tidak boleh kita mengatakan hari ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi akan ditolak selama-lamanya. Dewan juri yang terhormat, itulah fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Tim pro tidak boleh membatasi atau menutup tafsiran dari suatu hukum seperti itu. Terima kasih. Perlu kami hantarkan. Kami kemudian tidak menutup kemungkinan untuk orang menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, Dewan juri yang kami hormati. Tetapi kami ingin kemudian memberikan fakta pada mosi perdebatan kita kali ini. Dami faktum, dabo tibius. Beri kami fakta, maka kemudian kami akan beri hukumnya, Dewan juri yang kami hormati. Pun faktanya saat ini, kemudian pasal 249 ayat 1 huruf C, kemudian dinyatakan belum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kemudian sampai dengan saat ini, belum ada perkembangan siapapun atau warga negara manapun yang kemudian ingin menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 berkaitan dengan pasal 249 ayat 1 huruf J tersebut. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Tentu tidak. Dewan juri, lanjutkan bangunan argumen. Silahkan rekanku. Ya, yang kemudian muncul menjadi pertanyaan adalah apa mekanisme yang kemudian ditawarkan kepada DPD ketika telah menemukan pelanggaran dalam pengawasan peraturan daerah, mengingat mekanisme yang dihadirkan hanya ada ketika DPRD lah yang melakukan pengawasan itu sendiri, sebab DPD tidak memiliki tanggung jawab yang mengikat kepada gubernur maupun parlemen di pusat. Terima kasih. Dewan juri, perlu kami hantarkan secara dramatisir bahwa ketika ada pelanggaran yang dimuat di dalam peraturan daerah, itu kemudian dapat dibatalkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang kemudian telah kami jelaskan pembicara pertama maupun kedua kami. Itu dari tadi, pertanyaan yang sangat mudah dan konkret kemudian untuk dijawab pada mosi perdebatan kita kali ini, Dewan juri yang kami hormati. Lalu, kalau kita menilik pasal 22D ayat 3,
kemudian menyebutkan bahwa pengawasan terhadap undang-undang otonomi daerah. Pertanyaan kami sederhana, apakah undang-undang otonomi daerah tidak memerlukan peraturan pelaksana, yaitu sifatnya peraturan daerah tentang otonomi daerah tersebut? Tentu memerlukan Dewan Juri yang kami hormati, karena undang-undang tidak kemudian bisa bergerak tanpa adanya peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan yang jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa peraturan daerah adalah bagian daripada rezim undang-undang otonomi daerah dari rekan-rekan. Dewan Juri, kalau kita melihat paradigma yang kemudian dibangun, bahwa pengawasan yang ketat akan berdampak terhadap produk hukum yang baik dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Dewan Juri yang kami hormati. Yang kemudian dapat kita lihat pasal 249 ayat 1 huruf C yang kemudian menekankan pada frasa pemantauan dan evaluasi, di mana pemantauan dilakukan dengan pengamatan serta memantau produk peraturan daerah, lalu kemudian produk peraturan daerah kemudian dievaluasi untuk mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang kemudian untuk merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membatalkan ke Mahkamah Agung Dewan Juri yang kami hormati ataupun melalui mekanisme eksekutif review Dewan Juri yang kami hormati. Lalu yang berikutnya, kenapa sih perlu adanya pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah? Hal ini dapat kita lihat dalam filosofis bangunan daripada doktrin Profesor Bagirmanan yang kemudian menyebutkan bahwa pengawasan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan berotonomi, bahwa kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan atau sebaliknya. Silakan rekanku. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pengawasan di dalam peraturan daerah sudah diakomodir oleh DPRD, Dewan Juri yang terhormat. Lantas, mengapa kawan-kawanku dari pihak pro mengagung-agungkan DPD dalam model pengawasannya, jika sejatinya fungsi dari DPD adalah bertanggung jawab kepada DPR, bukanlah pemerintah daerah? Terima kasih. Dewan Juri, kalau kita melihat data yang kemudian kami muat dalam halaman Mahkamah Agung, di mana pada tahun 2009 sampai tahun 2020 itu sebanyak 1.001 daripada pembatalan ataupun ingin mengajukan pembatalan terhadap peraturan daerah. Artinya apa, Dewan Juri yang kami hormati? Bahwa paradigma peraturan daerah sekarang itu kemudian banyak dan dinilai kemudian bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, Dewan Juri yang kami hormati. Kenapa kami ingin menyusupi Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah? Karena Dewan Juri yang kami hormati, sekali lagi, peraturan daerah itu kemudian sangat banyak, Dewan Juri yang kami hormati. Mulai dari peraturan daerah tingkat 1, peraturan tingkat 2, yang kemudian ditempatkan Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Gubernur untuk kemudian saling berkolaborasi serta berkoordinasi berkaitan dengan peraturan-peraturan daerah untuk saling mengevaluasi apabila terjadi pelanggaran atau muatan-muatan norma yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan daerah yang kemudian dikeluarkan menjadi sebuah peraturan daerah, Dewan Juri yang kami hormati. Dewan Juri, kalau kita tilik secara perspektif Islam bahwa pengawasan adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, rekan-rekan, apakah tujuan mulia seperti itu ingin kemudian ditolak daripada rekan-rekan pada mosi perdebatan kita kali ini? Ingat rekan-rekan, esensi daripada perdebatan bukan hanya kata yang dirunut menjadi sebuah narasi, teori untuk mengelaborasi, data dan fakta yang kemudian dijadikan sebuah argumentasi, namun siapa yang kemudian dapat melahirkan novelty dan siapa yang kemudian dapat meyakinkan Dewan Juri. Maka kami akan meyakinkan Dewan Juri, karena suara kami adalah suara Dewan Juri. Dewan Juri, perlulah kita menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Dan sekali lagi, rekan-rekan tim pro tidak mampu menjawab apa yang kemudian kami khawatirkan. Dan rekan-rekan tim pro, apa yang rekan-rekan tim pro khawatirkan telah kami jawab secara komprehensif dan logis, Dewan Juri yang kami hormati. Atas landasan runtutan bangunan argumentasi tersebutlah, sekali lagi, kami menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak, mahasiswa Indonesia, salam konstitusi. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro yang telah menyampaikan bidasan atas argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan dan mempertajam solusi atau rekomendasinya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan yang sama kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu Anda 7 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kawanku dari pihak pro, serta para pemerhati hukum dan konstitusi yang sempat hadir pada ruang perdebatan kali ini. Perkenalkan saya selaku pembicara ketiga dari pihak kontra yang akan menyampaikan bidasan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan berpikir yang dilakukan oleh kawanku pihak pro, serta menyampaikan ranah argumentasi kami. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami pun mengamini bahwa
terdapat banyak perda yang telah dibatalkan oleh pemerintah. Tetapi, apakah pantas jika hak untuk pengawasan di dalam perda ini diberikan kepada DPD? Jika sejatinya DPRD telah memiliki hak pengawasan ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi kawan-kawanku dari pihak pro mengkhawatirkan adanya tumpang tindih regulasi dan menantang kami untuk menjawabnya. Maka kami akan menjawab, di dalam mosi perdebatan kita kali ini sendiri telah terjadi tumpang tindih Dewan Juri yang terhormat. Di mana tumpang tindihnya? Yaitu pada saat ketika kawan-kawanku dari pihak pro menyatakan untuk memberikan hak pengawasan kepada DPD yang sejatinya telah dimiliki oleh DPRD. Lantas, apakah kita harus mendukung standing position yang dari tadi digaung-gaungkan kawan-kawanku dari pihak pro yang sejatinya adalah inkonstitusional? Masuki ranah argumentasi kami, jika kita kembali melihat original intent dari DPD, bahwasanya DPD lahir sebagai lembaga perwakilan di daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Silahkan kawanku. Beban pembuktian peraturan daerah mana yang kemudian mengakibatkan kewenangan itu tumpang tindih pada mosi perdebatan kita kali ini. Perlu rekan-rekan buktikan secara konkret daerah mana yang kemudian mengakibatkan perdanya kemudian mengakibatkan kewenangan itu tumpang tindih. Tolong rekan-rekan buktikan, bukan hanya sekedar narasi afirmasi apalagi oposisi rekan-rekan. Sudah habis waktu. Sejatinya tidak perlu menyebutkan daerah. Argumentasi yang sudah tadi digaung-gaungkan oleh kawanku sendiri sudah menunjukkan bahwasanya kawan-kawanku mengamini adanya tumpang tindih antara pihak DPD dan DPRD, bila mana kawan-kawanku memberikan hak pengawasan kepada DPD, Dewan Juri yang terhormat. Lantas ini berarti kawan-kawanku dari pihak pro telah mengamini standing position kami selaku pihak kontra pada mosi perdebatan kali ini. Silahkan kawanku. Dewan Juri yang amat kami hormati, argumentasi rekan-rekan tim kontra adalah argumentasi sepihak daripada rekan-rekan tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Karena sedari tadi, argumentasi dan gagasan yang berusaha kami bangun adalah memberikan argumentasi atau gagasan kolaborasi antara DPD, DPRD, Gubernur dan juga Kemendagri itu sendiri. Sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan di sini Dewan Juri yang amat kami hormati. Yang sejatinya, sedari tadi tidak mampu dibuktikan oleh rekan-rekan tim kontra itu sendiri. Dan kami pun sedari tadi masih menagih argumentasi rekan-rekan tim kontra yang menyatakan waktu instruksi sudah habis. inkonstitusional. Tolong Yang jawab. terhormat. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin kawan-kawanku dari pihak pro menyatakan memberikan solusi berupa kolaborasi jika pada dasarnya telah memiliki, lantas kawan-kawanku ingin memberikan hak tersebut secara semena-mena kepada DPD. Bukankah ini salah satu bentuk terjadinya tumpang tindih kewajiban Dewan Juri yang terhormat? Berkesesuaian dengan pasal 22D ayat 3 Undang-Undang Dasar. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, bahwasanya pasal ini menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya akan disampaikan oleh DPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan undang-undang ini sangatlah jelas bahwasanya tugas dan fungsi dari DPD adalah kepada mempertanggungjawabkan pengawasannya di dalam undang-undang kepada DPR, bukanlah kepada pemerintah daerah maupun ke dalam perda Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat sejatinya, hukum yang sederhana tidak perlu lagi ditafsirkan. Karena seperti yang telah digaungkan oleh pembicara pertama dan kedua kami, bahwa hal ini bukanlah open legal policy ya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila melihat pada ayat 3 pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, di mana dinyatakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat melakukan pengawasan atas undang-undang bukanlah merupakan sebuah pasal yang bersifat open legal policy. Silahkan kawanku. Ada dua variabel yang kemudian coba dikaburkan pada rekan-rekan tim kontra. Yang pertama, rekan-rekan kemudian menyamakan pengawasan terhadap undang-undang dan pengawasan terhadap peraturan daerah. Dewan Juri, pengawasan terhadap peraturan daerah bukan kemudian ingin memberikan pertanggungjawaban terhadap pemerintah daerah, namun kemudian memberikan rekomendasi berkaitan dengan peraturan daerah yang kemudian dinilai bertentangan isi dan muatan pasalnya. Dewan Juri yang kami hormati, tolong jangan mencoba kaburkan mosi perdebatan. Waktu interupsi telah berakhir. Yang terhormat, sejatinya salah satu seni dalam berdebat adalah seni mendengarkan. Sejatinya sedari tadi pembicara satu dan pembicara kedua kami telah menggaungkan bahwa tidaklah pantas untuk memberikan hak yang sama kepada DPD dan DPRD jika pada dasarnya undang-undang atau hukum telah mengatur hak tersebut dan diberikan kepada DPRD. Sementara kawan-kawanku dari pihak pro malah ingin memberikan semena-mena kepada DPD yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Sehingga tidak ada lagi penafsiran atas isi dari konstitusi tersebut. Sehingga apabila DPD diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, maka hal tersebut akan bersifat inkonstitusional. Karena sekali lagi kami katakan, ini telah melanggar konstitusi. Karena pada dasarnya, hak ini telah diberikan kepada DPRD, Dewan Juri yang terhormat.
Pemberian kewenangan kepada DPD untuk mengawasi Perda sejatinya akan mencederai original intent lahirnya DPD. Karena lahirnya DPD adalah bentuk kewenangan pengawasannya adalah untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan pengawasan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukanlah Perda maupun pemerintah daerah seperti yang digaungkan oleh kawanku pihak pro. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pada pasal 316 ayat 1 Undang-Undang MD 3, bahwasanya DPRD memiliki salah satu fungsinya, yaitu adalah fungsi pengawasan, sehingga tidak ada urgensi untuk diberikannya hak pengawasan kepada DPD ketika sesungguhnya di dalam Undang-Undang MD 3 yang disebutkan pembicara kedua kami tadi, bahwa tugas dan wewenang untuk mengawasi Perda telah dilimpahkan kepada DPRD itu sendiri, sehingga kami telah menjawab segala kekhawatiran yang dimiliki oleh tim pro. Kami juga selanjutnya, sejalan dengan argumentasi pasal 249 ayat 1 huruf J yang memberikan fungsi baru kepada DPD terhadap rancangan undang-undang Perda, dan Perda yang memberikan hak tersebut, sejatinya hak tersebut adalah inkonstitusional karena setelah bertentangan dengan original intent dari DPD. Berlandaskan seluruh argumentasi di atas, kami selaku tim kontra tetap sedia berdiri terhadap standing position kami untuk menolak pemberian wewenang kepada DPD dalam konteks mengawasi Perda. Kemudian, kami pun menawarkan dua proposal atau usul untuk yang pertama, melakukan judicial review terhadap pasal 249 ayat 1 huruf J kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab kami beranggapan pasal tersebut adalah bersifat inkonstitusional, Dewan Juri yang terhormat. Dan kedua, untuk menjawab kekhawatiran dan keraguan yang sedari tadi dimiliki oleh tim pro, kami menyarankan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi Perda. Karena sejatinya, melakukan pengawasan atas Perda adalah hak yang telah dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih. Sekian dari argumentasi yang dapat kami sampaikan. Berpikir idealis, kritis, dan komprehensif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan bidasan dan mempertajam solusinya. Hadirin yang kami hormati, babak kedua telah selesai. Pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari masing-masing tim, baik tim pro maupun tim kontra, telah menyampaikan argumentasi serta bidasan-bidasan berdasarkan perspektif dari standing position masing-masing. Berikutnya kita akan segera mendengarkan solusi dan rekomendasi yang dapat disimpulkan oleh masing-masing tim, baik oleh pembicara pertama maupun pembicara kedua. Kesempatan pertama kami akan berikan kepada tim kontra. Waktu Anda 4 menit tanpa interupsi, dimulai dari saat Anda berbicara. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekanku dari tim pro yang kami segani, dan seluruh insan juri, pengamat perdebatan kita pada ruang perdebatan kali ini, dengan mosi kewenangan DPD dalam pengawasan peraturan daerah. Tidak terasa setelah melewati perdebatan yang panjang, sampailah kita pada sesi closing statement dengan mantap dan tegas. Kami menyatakan bahwa kami masih setia berada pada posisi kontra dengan ketidaksetujuan kami dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 3, pada ayat 3, pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, di mana dinyatakan wewenang DPD yang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bukanlah sebuah pasal yang bersifat open legal policy, sehingga tidak ada lagi penafsiran atas isi dari konstitusi tersebut, sehingga apabila DPD diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan akan bersifat inkonstitusional. Apabila kawanku dari tim pro kemudian mempertanyakan mengapa belum ada judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 249 ayat 1 huruf J, hal ini bukan berarti jika saat ini ditolak maka akan terus selamanya ditolak, karena sejatinya hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman, dan sebenarnya hal-hal ini sudah digaungkan oleh pembicara kami dari tadi sebagai solusi yang sangat solutif. Pun adanya wewenang dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 hanya dibatasi oleh 3 wewenang, yaitu mengajukan, menambah, dan pengawasan dalam ranah undang-undang, bukan perda. Apabila kawanku dari tim pro mengatakan bahwasannya perda adalah bentuk aturan pelaksanaan dari undang-undang, sejatinya bukan hanya pelaksanaan undang-undang karena banyak perda lainnya tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Pemberian kewenangan kepada DPD untuk mengawasi perda sejatinya akan mencederai original intent lahirnya DPD itu sendiri. Karena lahirnya DPD adalah kewenangan pengawasan, adalah kewenangannya sebagai pengawasan mengawasi pelaksanaan produk hukum yang diberikan oleh DPR. Kami selaku tim kontra tetap setia
berdiri terhadap standing position kami untuk menolak pemberian wewenang kepada DPD dalam konteks mengawasi perda. Kemudian kami menawarkan 2 proposal atau usul atau solusi. Untuk yang pertama, melakukan judicial review terhadap pasal 249 ayat 1 huruf J kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab kami beranggapan bahwa pasal tersebut adalah pasal yang bersifat inkonstitusional. Dan kedua, untuk menjawab kekhawatiran dan keraguan-keraguan dari tim pro, kami menyarankan untuk memperluas dan memperkuat kewenangan dari DPRD dalam mengawasi perda. Dewan Juri yang terhormat, dengan terjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan dan keraguan berpikir dari tim pro terhadap mosi perdebatan kali ini, maka tidak perlu adanya keraguan dalam pemberian kewenangan untuk tidak memberikan kewenangan DPD dalam pengawasan peraturan daerah, sehingga kami menyatakan tetap berada pada standing position kami untuk mengamini mosi perdebatan kali ini. Untuk tidak mengamini mosi perdebatan kali ini. Sekian dari kami, lawan bicara adalah kawan terbaik dalam berpikir idealis, kritis, dan komprehensif. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim kontra yang telah memberikan closing statement. Selanjutnya kesempatan yang sama kami berikan kepada tim pro. Waktu Anda 4 menit tanpa interupsi, dimulai saat Anda berbicara. Cum et san testimoniarum quid opus est verbis. Ketika bukti dari fakta itu telah ada, lantas apa gunanya kata-kata? Dewan Juri, mosi perdebatan kita kali ini adalah kewenangan DPD dalam pengawasan perda. Dewan Juri, tibalah kita pada ujung perdebatan kita kali ini. 3 hari telah kita lewati. Izinkan kami mengerucutkan argumentasi, memberikan solusi serta melahirkan novel dalam mosi perdebatan kita kali. Untuk yang terakhirkannya, kami menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Mengapa kemudian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini? Karena sedari tadi, rekan-rekan tim kontra pun tidak mampu menjawab daripada kekhawatiran rekan-rekan tim pro itu sendiri Dewan Juri amat menghormati. Sedari tadi, tidak ada perbandingan yang berusaha rekan-rekan tim kontra bahwa Dewan Juri terhormat. Apa permasalahan daripada gagasan yang kami ajukan Dewan Juri terhormat? Sedari tadi, rekan-rekan tidak mampu menunjukkan permasalahan itu sendiri Dewan Juri amat menghormati. 2 yang kami tangkap daripada rekan-rekan tim kontra itu sendiri. Yang pertama, rekan-rekan tim kontra menyatakan adanya kewenangan DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan juga perda sejatinya adalah inkonstitusional Dewan Juri amat menghormati. Namun, berdasarkan prinsip constitutional limitation yang ada hari ini, ketika kemudian pasal maupun klausal tersebut masih berlaku, maka sejatinya tidak ada yang namanya inkonstitusional Dewan Juri amat. Maka, argumentasi rekan-rekan tim kontra yang menyatakan maksudnya pasal 249 ayat 1 huruf J tersebut yang bersifat inkonstitusional sejatinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian argumentasi yang kedua, mengapa kemudian kami tetap bersepakat untuk menyetujui mosi perdebatan kita ini, di mana rekan-rekan tim kontra mendalilkan bahwa akan terjadi adanya tumpang tindih kewenangan ketika kewenangan pengawasan atas perda diberikan oleh DPD Dewan Juri amat menghormati. Namun sedari tadi, rekan-rekan tidak mampu menunjukkan tumpang tindih kewenangan seperti apa yang rekan-rekan maksudkan di dalam mosi perdebatan kita kali ini. Karena toh argumentasi kami dan gagasan kami adalah untuk memberikan sebuah gagasan untuk berkolaborasi antara DPD, DPRD, Gubernur dan juga Kemendagri untuk melakukan pengawasan atas perda itu sendiri yang bersifat rekomendatif itu sendiri Dewan Juri terhormat. Sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi adanya tumpang tindih pengaturan seperti yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan tim kontra itu sendiri. Sehingga argumentasi rekan-rekan tim kontra yang kedua terbatalkan. Mengapa kemudian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini yang kemudian kami konstruksikan ke dalam 2 argumentasi utama. Argumentasi kami yang pertama, mengapa kemudian kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini? Karena sejatinya secara yuridis normatif DPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perda itu sendiri. Dapat kita lihat dari ketentuan pasal 22D ayat 3 konstitusi kita yang dengan tegas menyatakan memiliki fungsi atas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah sejatinya merupakan produk hukum daerah yang dibentuk oleh DPRD dan juga pemerintah daerah sebagai bentuk pengejawantahan dari pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, sehingga sudahlah sangat tepat ketika kewenangan tersebut diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri Dewan Juri amat menghormati. Kemudian argumentasi kami kedua, mengapa kemudian kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini? Karena sejatinya DPD merupakan representasi daripada masyarakat yang ada di daerahnya Dewan Juri amat menghormati, yang mana Profesor Dr. Jimli menyatakan bahwasanya sistem bikameral yang ada di Indonesia adalah soft bikameral system yang terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR sebagai political representation dan juga DPD sebagai territorial representation atau representasi daripada masyarakat daerah, sehingga menjadi logis ketika DPD wajib mengetahui dan memahami daripada suasana kebatinan yang ada di daerah,
termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Maka sudahlah sang tepat ketika kita menempatkan kewenangan DPD untuk melakukan pengawasan atas perda itu sendiri. Kemudian untuk memperkuat hal tersebut, kami pun memberikan solusi, di mana pengawasan atas perda yang akan kami lakukan, yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah, akan berimplikasi terhadap rekomendasi kepada DPRD dan juga pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan eksekutif review Dewan Jurang Terhormat. Dan berkaitan dengan mekanisme pembatalan, tetap berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai judicial power itu sendiri. Karena kita ketahui daripada kewenangan untuk membatalkan tetap merupakan kewenangan agung, kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 24A ayat 1 Konstitusi kita Dewan Jurang Amat kami hormati. Maka atas dasar hal tersebutlah kami tetap sangat bangga untuk tetap secara tegas, yakin, dan bertanggung jawab untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Pemikir kritis, penutur santun, eksekutor bijak mahasiswa Indonesia, LDHK, dan salam konstitusi. Baik, terima kasih kepada kedua tim terbaik for Devons Merah Lawfare ke-6 tahun 2020 tingkat universitas yang telah menyampaikan argumentasi, rekomendasi, dan solusi dari masing-masing tim. Dan akhirnya babak Grand Final for Devons Merah Lawfare ke-6 tahun 2020 tingkat universitas telah berakhir. Namun kita belum mengetahui siapakah tim yang akan meraih predikat juara se-regional timur di tahun 2020 ini. Untuk itu kita akan memberikan waktu kepada Dewan Juri untuk merundingkan mengenai hasil voting, hasil penilaian dari Dewan Juri. Nah, sembari menunggu kita akan mendengarkan ya verbal adjudication yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Juri. Mungkin kami bisa meminta kesediaan dari Bapak Novendri M. Gilu, SHMH. Kami persilahkan. Baik. Pertama, saya ingin memberi apresiasi kepada dua tim yang sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya di debat final, debat konstitusi tingkat regional timur pada malam hari ini. Ini sudah masuk malam ya di Gorontalo. Terus terang saya cukup menikmati perdebatan yang disajikan. Ada beberapa catatan saya terkait perdebatan kali ini. Pertama, satu catatan saya adalah ke tim kontra, pun juga tim pro, barangkali ke depan pemerataan di dalam penggunaan dan pemanfaatan interupsi itu perlu dilakukan. Kalau sedari tadi kita menyimak yang mengajukan interupsi itu di tim kontra itu lebih banyak pembicara kedua. Nah, ini barangkali juga bisa pembicara pertama juga barangkali ke depan di dalam kompetisi berikutnya juga barangkali bisa memanfaatkan waktu interupsi. Pun demikian juga di tim pro. Pembicara pertama sedari tadi tidak mengajukan interupsi. Padahal ini menjadi penilaian kami, khususnya pemerataan kemampuan berdebat tim. Jadi tidak hanya bertumpu pada satu atau dua orang saja. Yang berikutnya, memang jadi perdebatan soal kewenangan DPD di dalam melakukan pengawasan perda. Di satu sisi ini juga sudah kewenangan untuk evaluasi itu ada di pengawasan itu ada di DPRD. Ini mau ditambah ke DPD. Saya sepakat dengan tim kontra tadi yang menyebutkan bahwa sebetulnya tidak ada ruang open legal policy di dalam pasal 22. Yang ada ruang open legal policy itu hanya pada aspek pemberhentian anggota DPD dan persyaratan pemberhentian. Tetapi sekali lagi juga ada sebetulnya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh tim kontra untuk mengejar bangunan argumentasi yang disajikan oleh teman-teman di pro. Kalau tadi tim pro mengejar soal peraturan daerah mana yang aspek pengawasannya dilakukan oleh DPD yang itu kemudian berbenturan kewenangannya dengan DPRD,
itu tadi agak kelebakan tim kontra menjawabnya, barangkali mungkin juga bisa diputar logikanya. Bahwa sejauh ini, sejak 2018, peraturan daerah mana yang sebetulnya sudah maksimal, pengawasannya sudah dilakukan oleh DPD. Jadi mungkin bisa ditantang teman-teman tim pro untuk menyajikan data seberapa banyak peraturan daerah yang sudah dievaluasi atau diawasi oleh DPD. Itu barangkali bisa dimanfaatkan kalau teman-teman tim kontra agak sedikit jeli di dalam melihat celah. Tapi terus terang saya apresiasi perdebatan tadi dan siapapun nanti yang akan mendapatkan juara yang nanti akan diumumkan oleh teman-teman panitia. Teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan bangunan argumentasi dan performa yang terbaik. Sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk kedua tim. Ada tambahan mungkin? Silakan. Sudah cukup diwakili. Apakah ada tambahan dari Dewan Juri? Atau cukup? Cukup ya? Oke. Demikianlah verbal adjudication oleh perwakilan Dewan Juri. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa menjadi masukan bagi teman-teman, baik dari tim Universitas Hasanuddin maupun tim Universitas Samratulangi. Saya, Vivi Oktaviani Pulukadang, selaku moderator dalam perdebatan pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian yang seadil-adilnya, dan kami juga memberikan apresiasi tak terhingga kepada para peserta yang telah memaparkan argumentasi dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, dengan berdebat, Indonesia hebat dan bermartabat. Salam konstitusi.